Oke, kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi panas banget nih. Gimana sih caranya kita bisa survive atau bahkan cari untung pas pasar saham lagi berdarah-darah kayak sekarang? Kita bakal inti panduan dari seorang trader kawakan, Hengki Adinata, buat ngelewatin kekacauan ini. Nah, kalau sekarang ini Anda ngerasa portofolio merah semua, ngerasa tertekan, you are not alone. Serius, dengerin aja kutipan ini. Ini nunjukin kalau yang lagi pusing itu bukan cuma kita, bahkan trader-trader kelas kakak pun bisa hancur psikologisnya. Ini realita pasar sekarang, pahit tapi nyata. Biar kebayang berdarahnya itu kayak gimana, nih angkanya. IHSG kita itu udah anjlok sekitar 17% dari awal tahun. Tahu nggak artinya apa? Ini bikin tahun ini jadi tahun terburuk kedua dalam 20 tahun terakhir. Jadi rasa deg-degan yang Anda rasain itu wajar banget, karena ini emang kondisi yang luar biasa jelek. Oke, jadi ini dia peta kita buat ngelewatin badai ini. Pertama, kita bakal dalemin dulu kondisi pasar yang lagi berdarah ini. Terus kita cari celah, cari peluang di tengah kepanikan. Nah, abis itu kita masuk ke strateginya, yaitu ngikutin emiten. Tapi kita juga harus waspada sama jebakan buyback palsu. Terus ada aturan main baru di pasar merah. Dan yang paling penting, gimana caranya ngelindungin modal paling berharga kita? Mental kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita harus sama-sama sadar dan mengakui dulu situasinya. Kondisi pasar sekarang itu lagi sulit banget dan ini ngasih tekanan psikologis yang luar biasa, bahkan buat yang udah pro sekalipun. Nah, ada istilah yang pas banget buat kondisi ini, kena mental. Ini bukan cuma soal rugi duit loh. Coba bayangin, ada trader senior, modalnya ratusan miliar, masuk ke satu saham, sahamnya anjlok, dia terpaksa cut loss gede-gedean. Hasilnya, yaitu tadi, dia kena mental. Percaya dirinya hancur lebur, itu bahaya banget. Nah, disinilah bagian menariknya. Setelah kita tahu situasinya separah apa, kita justru mau balikin cara pandangnya. Di tengah semua kepanikan ini, justru ada peluang emas yang tersembunyi. Kuncinya, kita harus berpikir sedikit atau bahkan banyak, berlawanan dari orang kebanyakan. Dan kutipan ini nangkep esensinya dengan sempurna. Waktu orang lain pada panik jual-jualin barang, para profesional ini malah mikir, wah ini saatnya buat belanja. Mereka nggak lihat krisis, mereka lihat diskon gede-gedean. Oke, terus gimana caranya? Strateginya tuh simple sebetulnya. Kita nggak usah pusing-pusing nebak kapan pasar bakal bottom. Nggak usah. Kita cukup ikutin jejak smart money. Dan dalam konteks ini, smart money-nya adalah si emiten itu sendiri, alias pemilik perusahaannya. Strateginya bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. 1. Kita identifikasi dulu, cari perusahaan mana yang pemiliknya lagi beli balik sahamnya sendiri, alias lagi buyback. 2. Kita verifikasi. Kita cek, ini buybacknya beneran apa bohongan. 3. Kalau udah yakin, kita mulai akumulasi. Nyicil beli sahamnya bareng mereka. Pelan-pelan aja. Dan 4, begitu ada kenaikan, kita bisa lakukan hedging atau lindung nilai buat ngamanin posisi. Jadi inti permainannya tuh begini. Anda itu pada dasarnya beli barang yang lagi diobral sama orang-orang yang panik. Seringnya sih dana asing yang kabur. Tapi, Anda belinya itu dengan rasa percaya diri karena Anda tahu si pemilik perusahaannya sendiri juga lagi ikutan borong di samping Anda. Logikanya, siapa lagi yang lebih tahu nilai asli perusahaan itu selain pemiliknya sendiri kan? Eits, tapi tunggu dulu. Strategi ini ada syarat dan ketentuannya. Ada satu jebakan besar yang harus kita hindari. Nggak semua buyback itu tulus. Ada yang namanya buyback-buybackan. Nah, buyback-buybackan ini istilah keren buat buyback palsu. Jadi prakteknya itu nipu. Yang beli sama yang jual itu ternyata orangnya itu-itu juga. Tujuannya cuma satu, bikin heboh, bikin sentimen palsu seolah-olah ada permintaan. Kalau Anda nemu emiten yang mainnya kayak gini, wah itu red flag gede banget. Mending langsung tinggalin kalau niatnya udah nggak bener dari awal. Oke, sekarang kita udah tahu strateginya. Terus gimana cara trading kita sehari-hari? Taktiknya harus diubah dong, nggak bisa sama kayak pas pasar lagi hijau. Jadi, mari kita bahas aturan main yang baru di pasar merah ini. Nah, ini dia perbedaannya, jelas banget. Kalau di pasar bullish, pasar lagi naik, kita itu biasa hajar kanan, ngejar harga. Kalau nunggu harga murah, ya ketinggalan kereta. Tapi, di pasar bearish kayak sekarang, hajar kanan itu haram hukumnya. Jangan pernah ngejar harga. Yang perlu kita lakuin cuma satu, sabar. Pasang penawaran di bawah atau ngebid, terus ya udah tinggalin. Tungguin aja umpannya dimakan. Jadi kuncinya cuma 3, dan ini harus dipegang teguh.
1. Jangan serakah, jangan agresif. 2. Kumpulin barangnya pelan-pelan, nyicil, pakai metode ngebit tadi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Sama sekali jangan pernah pakai margin. Saya ulang ya, jangan pakai margin. Ini resep jitu buat bangkrut di pasar yang lagi goyang. Biar lebih nempel di kepala, ini ada cerita nyata yang serem banget. Ada seorang trader, modalnya 500 miliar. Gara-gara dia pakai margin, pas pasar anjlok, tahu nggak berapa ruginya? 300 miliar. Modalnya kesedot 300 M. Itu nunjukin betapa dahsyatnya efek margin dalam memperbesar kerugian. Jangan main-main sama margin. Semua taktik dan strategi tadi akhirnya ngerucut ke satu hal. Satu nasihat terakhir, yang mungkin sebenarnya adalah hal yang paling krusial dari semuanya. Dengerin baik-baik, waktu pasar lagi anjlok begini, ada dua hal yang bisa hilang dari Anda. Uang Anda dan pikiran Anda, mental Anda. Dan percaya deh, kehilangan mental itu jauh lebih parah daripada kehilangan uang. Kenapa? Karena uang bisa dicari lagi. Tapi kalau mental Anda udah hancur, Anda trauma, Anda nggak bakal punya nyali buat masuk lagi pas kesempatan terbaik yang sesungguhnya datang. Anda cuma jadi penonton. Terus, gimana cara ngelindungin mental kita? Ini langkah-langkah praktisnya. Pertama, jangan melototin market terus-terusan. Pasang aja order Anda, terus tinggalin. Cari kegiatan lain, olahraga kek, jalan-jalan kek. Dan selalu ingat ini, kadang-kadang cuan terbesar itu didapat dari tidak trading daripada maksain masuk ke trading yang jelek. Doing nothing is a strategy. Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Di tengah pasar yang merah membara ini, taktik mana yang paling penting buat Anda pribadi? Menyerang atau bertahan? Jawaban Anda atas pertanyaan ini bakal nentuin banget gimana Anda bisa selamat atau bahkan untung dari badai yang lagi kita hadapi sekarang.